Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Iza, silahkan dipimpin untuk berdoa. Jawabnya yang semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Bisa? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Oke. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Nadi. Kenapa nggak berangkat? Nggak tahu. Tidak ada keterangan. Baik, nanti yang rumahnya dekat sama Mas Nabil, tolong disampaikan kalau tidak ada halangan berangkat. Paham? Silakan duduk kembali. Pak Guru mau bertanya kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, masih ingat? Masih? Nah, Pak Guru punya pertanyaan pemancing. Bayangkanlah jika kalian ingin membuat sarapan, tapi kalian harus menuliskan setiap langkahnya agar tidak ada yang terhilang. Kira-kira bagaimana caranya kalian membuat sarapan? Ada yang tahu? Ada
Ada yang tahu? Angkat tangan. Kalau ada. Alifia. Yang pertama apa Alifia? Yang Alifia lakukan? Mengambil piring dulu. Kemudian apa lagi? Mengambil nasi. Terus mengambil lauk. Kemudian Mengambil sendok. sendok. Terus ambil minum. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Terus berdoa. Terus ya, terus makan. Berpikir komputasional itu adalah berpikir dengan cara sistematis, dengan cara urut. Ya, kamu mau melakukan sesuatu itu urut, namanya berpikir komputasional. Ya, pada pagi ini tujuan kita dalam belajar yang pertama menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Yang kedua, menciptakan konsep algoritma. Apa itu algoritma, Pak? Saya tuh begitu asing mendengar kata algoritma, Pak. Baru dengar kata ini, Pak. Nanti Pak Guru jelaskan, jangan khawatir ya. Mungkin nanti akan ada kata-kata yang asing di telinga kalian, yang baru di telinga kalian. Tapi jangan khawatir, nanti kalian akan memahami apa itu algoritma, apa itu komputasional. Nah, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Apa itu logis? Tahu nggak logis itu apa? Logis itu masuk akal. Kamu melakukan sesuatu itu dengan masuk akal, namanya logis. Nanti pada kegiatan ini juga kalian akan berdiskusi. Nanti kita akan berlatih membuat algoritma, ya, baik itu melalui komputer sudah kamu siapkan ataupun tanpa komputer nanti. Oke, nanti berdiskusi. Nanti Pak Guru akan bagi kelompok-kelompok, ada 5 kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD. Oke, dudukkan semuanya. Let's go, yuk. Ya. Oke, sekarang ganti, beralih. Tarik, 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 tarik. Oke, good job. Sekarang, putar, putar. Ya. Oke. Oke, luar biasa, excellent. Sekarang simaklah video ini dengan baik ya, disimak ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menulis gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks
seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai makan di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana? Tadi ada 4 langkah dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa tadi? Membagi masalah-masalah menjadi lebih kecil. Komputer itu masuk akal, ya kan? Masuk akal. Nah, bisa melalui komputer, bisa tanpa komputer. Kalau melalui komputer namanya clock. Namanya apa? Clock.
plug. Kalau tanpa komputer itu namanya unplug. Namanya apa? Ya, kalau unplug itu biasanya kita pakai tanda seperti ini ya. Kalau ini bisnya maju ya, maju kemudian mundur, belok kanan, belok kiri. Contoh nih, Pak Guru ada di sini, ya. Ini ada apa namanya? Ada ini apa? Nih. Nah, setiap ram berarti satu langkah. Nah, Pak Guru mau ngambil seperti Pak Guru, kira-kira apa yang harus Pak Guru lakukan? Belok kanan, belok kiri, sana sekarang guys, belok apa? Oke, nggak apa, kanan terus berapa langkah? Berapa ini? Keramiknya kalau keramnya satu langkah. Kalau keramnya keram itu satu langkah, itu berapa? Ayo, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ngapain setelah ini? Belok kiri terus maju berapa? 2, 1, 2 terus belok kanan atau belok kiri? Belok kanan terus maju berapa? 1 terus apa? Ambil. Ya, Pak Guru punya LKPD. Ya, LKPD. Pak Guru akan bagi kelompok dulu ya. Ya, langsung aja satu aja. Ya, oh, ya. Ya, oke sini. Nah. Ayo cari permasalahan sederhana saja. Ya, terus di sini lah kalau sudah selesai. Ya, yuk mau maju dulu yuk kelompok mana? Perhatikan semuanya. Halo. Tapuk tunggal. Tapuk tunggal. Dor. Dor. Bum. Nih, ganti urutan kedua. Ini kedua, lanjut ya. Nah, itu menghadap kemana itu? Terus menghadap ke sana toh? Berarti tinggal maju berapa kali itu? Coba, ayo. Itu sudah 1, berarti tambah lagi 2, 3. Jalankan. Mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Ya, ada yang mau menyimpulkan enggak? Coba dibaca sama-sama yuk kesimpulan pada pagi ini. Berpikir intinya berpikir secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran ini? Nah, bagian mana yang paling kalian sukai? Bagian apa yang paling kalian sukai? Oh, bermain itu pelatihan. Nanti bisa Pak Guru kasih kesempatan lagi bermain ya. Nah, besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang
mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.